Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aset tak berwujud atau intangible asset. Apa sih aset tak berwujud itu? Yaitu hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset berumur panjang yang tidak memiliki substansi fisik. Walaupun dia tidak memiliki substansi fisik, tapi dia dapat diidentifikasi. Aset tak berwujud ini dikelompokkan menjadi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas atau umur manfaat tidak terbatas. Jenis-jenis aset tak berwujud yang umum itu ada paten, hak cipta, merek dagang atau nama dagang, waralaba dan lisensi, dan yang terakhir itu ada goodwill. Paten. Apa sih paten? Paten adalah hak eksklusif. Hak eksklusif itu hanya pemiliknya yang punya hak itu. Hak untuk apa? Untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan penggunaan suatu temuan selama jangka waktu tertentu, terhitung sejak hak paten diberikan. Umur manfaat hukum ini terkadang berbeda-beda di setiap negara, tetapi umur manfaat hukum di banyak negara adalah 20 tahun. Nah, paten ini termasuk aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas, maka harus diamortisasi. Amortisasi di sini itu adalah alokasi biaya perolehan aset tak berwujud terhadap biaya perolehan umur manfaatnya. Kalau untuk aset tetap biasanya disebut dengan depresiasi atau penyusutan, tapi di aset tak berwujud ini disebutnya dengan amortisasi. Contoh dari hak paten dalam perusahaan teknologi yaitu Destination Base dari Apple. Perusahaan ini mematenkan Destination Base yang ada pada aplikasi Apple Maps. Cara kerjanya kurang lebih sama seperti Google Maps, yaitu penggunanya mendapatkan arahan navigasi saat menjalankan aplikasi tersebut. Namun seperti yang kita ketahui, hak paten ini masih kalah dengan miliknya Google yakni Google Maps. Hak cipta. Pemerintah memberikan hak cipta atau copyright yang memberi pemilik hak eksklusif untuk memproduksi kembali dan menjual karya seni atau publikasi. Misalnya itu, naskah pertunjukan, karya tulis, lukisan, fotografi, video, dan sebagainya. Diberikan seumur hidup kepada sang pencipta ditambah jumlah tahun tertentu yang dapat bervariasi menurut negara, tetapi biasanya 70 tahun. Biayanya mungkin hanya biaya kecil yang dibayarkan ke kantor hak cipta. Biaya hak cipta ini adalah biaya untuk memperoleh dan mempertahankan. Umur manfaat hak cipta umumnya secara signifikan lebih pendek daripada umur manfaat hukumnya. Oleh karena itu, hak cipta biasanya diamortisasi dalam waktu yang relatif singkat. Nah, contoh dari hak cipta itu misalkan si A melihat perpustakaan keliling. Nah, di perpustakaan keliling itu buku-buku yang dijajarkan itu memiliki stempel copyright. Itu yang dinamakan dengan contoh hak cipta. Merek dagang atau nama barang. Kata, frasa, sajak atau simbol yang mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu. Nama dagang seperti Monopoly, Big Mac, Coca-Cola, dan Jetta atau sebagainya. Pencipta atau pengguna asli dapat memperoleh hak hukum eksklusif atas merek dagang atau nama dagangnya dengan mendaftarkan ke kantor paten atau agen pemerintah serupa. Kenapa sih harus didaftarkan? Karena pendaftaran nama dagang dapat melindungi dari pembajakan. Semakin merek dagang itu terkenal, maka ada kemungkinan terancam menjadi korban pembajakan. Pendaftaran semacam itu dapat memberikan perlindungan bertahun-tahun yang ditentukan, yang dapat bervariasi di setiap negara, tetapi biasanya 20 tahun jangka waktunya. Karena merek dagang dan nama dagang memiliki umur manfaat yang tidak terbatas, maka merek dagang tersebut tidak diamortisasi. Waralaba dan lisensi, yaitu pengaturan kontrak antara franchisor, pemberi waralaba atau franchise, penerima waralaba. Franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menjual produk tertentu, memberikan jasa tertentu atau menggunakan merek dagang tertentu, biasanya berada dalam satu geografis. Waralaba ini mengizinkan perusahaan untuk menggunakan properti publik dalam menjalankan jasanya. Contohnya itu kayak misalkan pengguna jalan kota untuk jalur bus atau jasa taksi, pengguna lahan publik untuk telepon dan saluran listrik, dan pengguna siaran udara untuk siaran radio atau TV. Hak operasi semacam itu disebut sebagai lisensi. Ketika perusahaan dapat mengidentifikasi biaya perolehan dengan pembelian waralaba atau lisensi, perusahaan harus mengakui aset tak berwujud.
perusahaan harus mengamortisasi biaya waralaba terbatas atau lisensi selama umur manfaatnya. Tapi, jika umur manfaatnya tidak terbatas, biaya perolehan tidak diamortisasi. Goodwill. Apa sih goodwill? Goodwill merupakan nilai semua atribut menguntungkan yang berhubungan dengan perusahaan yang tidak terkait dengan aset spesifik lainnya. Goodwill terjadi karena perusahaan memiliki tim manajemen yang luar biasa, lokasi yang strategis, hubungan pelanggan yang baik, karyawan yang baik, produk berkualitas tinggi, dan hubungan harmonis dengan serikat pekerja. Goodwill itu hanya dapat diidentifikasi dengan bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan mencatat goodwill hanya jika seluruh bisnis dibeli. Contohnya itu kayak misalkan si A nih, pengen beli perusahaan si B. Perusahaan si B ini memiliki aset yang lumayan banyak dan beberapa liability. Setelah dihitung, fair value net aset perusahaan si B itu senilai 850 juta. Dan si A ini menyetujui dengan harga beli 950 juta. Kenapa 950 juta? Karena di sini ada goodwill, yaitu selisih lebih dari harga dengan nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi. Karena si perusahaan B ini dikenal sebagai perusahaan yang memiliki nilai plus baik dari kualitas pegawai maupun kinerjanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.